Syarat saksi itu ada 3. 1, dia melihat. 2, dia mendengar. 3, dia merasakan. Jadi kalau tidak begitu tidak cukup saja jadi saksi. Nah, kami bertiga materinya dalam muktamar peraya. Tadi Pak Tuan Guru Saleh, wakil dari Ketua Cabang NW. Dalam muktamar itu yang berhak hadir saudara anggaran dasar kita, rumah tangga kita adalah PBNW, PWNW, PDNW, PCNW, dan perwakilan NW. Itulah yang diundang untuk hadir di muktamar, berhak memberikan suara, ditambah dengan pimpinan pusat badan otonom, itu ADART muktamar ke-9. Tapi pada muktamar yang ke-10 badan otonom dihapus. Kenapa? Nanti saya ceritakan pada waktunya. Saya ini wakil dari PDNW dari Lombok Timur. Kami Lombok Timur saat itu 5 orang, karena sudah keaturan panitia. Peserta dari PDNW itu 5 orang, dari PCNW itu 3 orang, dari perwakilan NW itu 1 orang. Kami dari PDNW, salah satunya yang disebut tadi oleh Tuan Guru Bur. Saya wakil sekretaris, wakil ketua itu Pak Zainuddin, bekerja sebagai hakim di Selong, orang Labuan Haji. Tuan Guru Sihabudin almarhum dari Kelayu, terus Pak Muslihat Ahmad, serta Pak Haji Bakri almarhum, dan saya. Kami berlima utusan PDNW Lombok Timur. Terus selanjutnya ini ada perwakilan NW Surabaya, itu kandidat Dr. Habib Alwi, dosen UIN sekarang. Jadi itu orang montong betok, orang Prian, tapi dia menjadi ketua perwakilan NW Surabaya saat itu. Kenapa? Karena dia sedang kuliah di sana. Nah itu, jadi kami ini melihat, merasakan, menyaksikan, termasuk itu ketua panitia tadi Tuan Guru Bur. Ya, saya ingin menyampaikan pra-muktamar. Jadi pra-muktamar itu pelaksanaan muktamar dan implikasinya kepada organisasi. Nah, itu kalau secara agak ilmiah dikit penyampaiannya, tapi nggak mungkin kalau waktunya terbatas, karena Ketua Muslimat telah datang tadi. Saya sudah siapkan juga materi di sana kayaknya. Oh, paling awal ya. Ketua PGNW itu tadi telah datang kayaknya tuh. Pramuktamar kita maklumi bersama, guru besar kita wafat pada tahun 97 bulan Oktober tanggal 21. Setelah itu wafat juga menyusul Ketua Umum PBNW, itu Mami Gede Wirsantane, kalau nggak salah tanggal 17 November tahun yang sama. Jadi hanya jarak kurang 1 bulan. Nah, dengan demikian maka di organisasi 2 top leader wafat, Rois Am dan Muhtasar, dan Ketua Umum PBNW. Oleh karena itu pengurus besar Nahdlatul Ulama akan rapat pleno untuk menentukan posisi pejabat Ketua Umum PBNW dan Rois Am Dewan Muhtasar. Dewan Muhtasar naiklah Rois awal. Alhamdulillah guru saya. Alhamdulillah saya dapat berguru di murid Muhammad Syekh yang diberikan gelar paling minger. Itulah Tuan Guru Kalijaga, Tuan Guru Muhammad Saleh Ahmad. Beliau Rois awal naik menjadi Rois Am PBNW, tapi dengan tidak tanpa hak prerogatif. Tidak ada hak prerogatifnya. Karena pada saat Maulana Syekh menjadi ketua Rois Am Dewan Muhtasar, ada hak prerogatif. Maulana Syekh itu boleh memberhentikan siapa saja tanpa ada komplain. Itu namanya hak prerogatif Rois Am Dewan Muhtasar PBNW. Boleh menaruh orang di mana saja, tidak boleh ada komplain. Nah, tapi itu dinaikkan Rois awal tanpa hak itu. Nah, terus ditetapkan juga PLT Ketua Umum PBNW, Ketua 1 yaitu Bapak Haji Masum Ahmad. Nah, itu perjalanan organisasi. Setelah itu dilanjutkan dengan rapat kerja pengurus besar Nahdlatul Wathon. Rapat kerja itu dalam teori itu menyusun program kerja untuk dilaksanakan oleh pengurus sedang berjalan. Tetapi pada saat itu juga diselipkan upaya oleh para peserta itu untuk mendefinitifkan PLT itu menjadi Ketua Umum PBNW. Terjadi perdebatan, ada yang iya, ada yang tidak, sehingga diputuskan daripada membuat definitif tanpa muktamar, segera kita adakan muktamar yang ke-10. Selanjutnya disepakati untuk rapat di UIN Mataram, perguruan Jarum Mujahidin, pada sekitar bulan Maret, apa itu ada saya tulis itu,
Ya, di sanalah diputuskan di rapatnya untuk membentuk panitia muktamar, sekaligus menentukan waktu muktamar dan di mana dilaksanakan muktamar pada rapat yang di UNW Mataram. Sehingga diputuskan panitianya, steering komitenya, ST-nya dari PBNW dan OC-nya dari lokasi yang ditempati muktamar, yaitu di Lombok Tengah. Oleh karena itu panitianya adalah PDNW Lombok Tengah yang saat itu diketuai oleh Bapak Mami Samsir, sekretarisnya Hasan Hussein, dan cabangnya adalah Bapak Tuan Guru Haji Burhan. Nah, termasuklah beliau sebagai pengurus. Kapan dilaksanakan? Dilaksanakan di Peraya pada tanggal 24 dan 2 sampai 26 Juni 1988 ya, 1988. Nah, itu disepakati. Nah, masing-masing panitia ini SC dengan OC melaksanakan tugasnya. SC itu menyiapkan materinya, menyiapkan materi muktamar, sedangkan kalau OC-nya pelaksana itu menyiapkan tempatnya, konsumsinya, keamanannya, dan lain-lain. Nah, sehingga tibalah waktu muktamar itu yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi, tempat kita di KONI Peraya itu, di KONI Peraya, dan muktamar itu dibuka langsung oleh Menteri Agama, ya, yang diwakili oleh Sekjen Menteri Agama, namanya Haji Marwan Sarijo, orang Bima, itu ayahnya Wakil Ketua DPR NTB Mori Hanafi. Ya, langsung membuka. Jadi sangat resmi muktamar itu. Pemerintah membukanya itu Menteri Agama, yaitu Sekretaris Jenderalnya. Nah, dibuka, setelah dibuka, nah, terjadilah kita masuk ke pleno pertama. Masuk pleno pertama ada perdebatan antara Pak Haji, Pak Mustami, orang PBNW lah bersama Haji Masum dan lain-lain, terkait dengan perwakilan NW yang harus hadir, yang berhak bersuara. Nah, pada saat itu perwakilan itu yang datang itu sebanyak 42. Yang dapat undangan dari panitia muktamar itu 42 perwakilan. Ini yang diperdebatkan, apakah semua hadir atau tidak. Lama sekali baru kita mulai pleno pertama itu. Sehingga disepakati jalan keluarnya yang boleh hadir perwakilan itu yang SK-nya ditandatangani oleh Ketua Umum PBNW Mami Gede. Sehingga dari verifikasi itu, dari 42 itu yang ditandatangani oleh Mami Gede itu hanya 16 perwakilan. Salah satunya perwakilan NW Surabaya, yaitu Saudara Habib Alwi. Silakan berdiri dulu. Nah, buka anunya, ini gagah ini. Tapi ini tidak boleh mendaftar. Bagi yang mau mendaftar, tunggu dulu di masa depan. Nah, dia jangan daftar ya. Nah, sehingga disepakatilah itu. Nah, jadi 16. Sehingga dari semua peserta yang sah itu untuk menjadi peserta yang boleh bersuara sesuai ketentuan itu 92. 92 peserta dari PB, dari PW, dari PD, dari PC, dan dari perwakilan. Nah, mulailah kita sidang pertama itu menetapkan tata tertib dan menentukan jadwal acara dan menentukan pimpinan muktamar. Nah, sebelumnya kan pimpinan sementara langsung dibuat dikendalikan oleh PBNW. Lama sekali, alot sekali itu penentuan tata tertib itu. Tetapi di tata tertib itu tidak ada satu orang pun peserta itu yang mempersoalkan jenis kelamin calon ketua PBNW. Yang dipersoalkan hanya saran-saran itu sampai ke Tuan Guru tadi, bahwa yang menjadi ketua umum PBNW itu harus ada hubungan darah dengan Ampurullah Maulana Syekh. Hanya itu. Jadi kami ya berbunga-bunga hatinya di dalam kan, karena kami calon kami hubungan darahnya langsung, bukan lagi ponakan-ponakan, tapi anak. Ya, jadi Tuan Gurunya gitu kan. Itu hanya itu yang dipersoalkan, tidak ada yang mempersoalkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, apalagi yang itulah, hanya itu. Nah, sehingga jalanlah itu, selesailah kita tata tertib pertama itu, barulah kita masuk ke laporan pertanggungjawaban sidang pertama penentuan ketua pimpinan muktamar. Itu ada 7 orang, itu hanya 6 yang ditulis. Jadi ada dari unsur PBNW langsung Bapak Haji Masum Ahmad almarhum, dari PWNW itu NTB Haji Safwin. Untuk dimaklumi oleh kita semua, pada muktamar ke-10 itu PWNW itu baru 1 ya, hanya PWNW NTB saja, dan PDNW itu baru 1 di luar daerah,
hanya di Kalimantan Timur. Itu ketua PDNU itu yang masuk jadi pimpinan muktamar, Irfan Riyadi, itu yang tadi ditulis oleh anak buah saya yang saya konsepkan. Yang lain itu PC. Jadi PDNU itu hanya ada di luar NTB saja. Di luar NTB itu baru satu, hanya di Kalimantan Timur tempatnya. Ya, itu PD itu tentang itu PC, bukan PW saat itu yang hadir di Kalimantan Timur itu. Ini yang menjadi catatan kita, implikasinya nanti. Nah, selanjutnya ini 7 orang. Nah, dari pengurus daerah itu 2 mewakilkannya, PDNU Lombok Barat, pimpinan muktamar itu Hajalul Murad. Siapa Hajalul Murad itu? Hajalul Murad itu adalah bapaknya, ayahnya, orang tuanya, ketua PDNU Lombok Barat sekarang. Ini luar biasa, Bapak Haji Murad telah mewariskan baiatnya dilaksanakan. Ya, jadi langsung diganti, bisa ganti anaknya di ketua PDNU, luar biasa tuh. Ini catatan bagi kita di Pak Horna, supaya anak kita menjadi ketua muslimat kalau perempuan ke depan kan. Ya, maka selalu saya bilang, kalau kita orang NU, apalagi tokoh NU, harus pernah anak kita sekolah di sekolah NU. Harus pernah ya. Kenapa? Supaya kita bebas dari baiat. Kenapa saat dia sekolah di baiat juga? Kapan di baiat? Pada saat dia menerima 2 ujian minimal. Oleh karena itu 2 ujian itu harus kita laksanakan, sekalipun lewat lain-lain apa namanya itu harus dilaksanakan. Itulah kesempatan PBNU membaiat santri-santri kita. Kalau di baiat, bebaslah kita orang tuanya kan? Ya enggak, muslimat? Ya kan? Siapa dulu dong? Jadi masuk MI lah dia, MTS lah dia, SMP lah dia, begitu. Tapi anak alumni sekolah NU juga harus bersaing. Kita harus adu dengan alumni sekolah orang di sekolah favorit. Kalau anak kita bisa masuk sekolah favorit, silakan masuk sana. Tapi kalau tidak mampu favorit, kembali aja ke rumahnya. Sehingga tahu nanti, oh ini di mana tamatnya ini Ega? Oh di Mualimat NU Anjani. Di mana tamatnya ini Pia? Di Yanmu Praya. Di mana Yanmu itu? Oh kenapa sana sekolahnya biar pintar bahasa Inggris saya? Itu loh maksudnya. Selanjutnya seperti itu ya, alhamdulillah. Setelah itu lanjut. Nah ini tadi saya tekankan sedikit ya, tidak ada yang persoalkan itu. Nah pada saat pemilihan itu 2 tahap pemilihannya. Tahap pertama itu, nah waktu demo tadi ada orang demo sampai ke Tuan Guru itu dengan spanduk itu. Nah Pak Sadudin itu ada di buku saya ini. Apa peristiwanya? Ini sudah ada di sini, peta muktamar paraya lengkapnya. Ini ada mungkin 15 halaman. Tapi nanti akan dicetak, saya sempurnakan. Pada saat orang demo, saya itu tidak hadir di muktamar. Kenapa? Karena saya lagi buat pidato. Buat pidato apa? Pidato PBNU. Jadi belum pemilihan sudah saya siapkan pidato. Sudah disiapkan pidato. Di mana buat pidatonya? Di rumah Tuan Guru Yanmu. Saat itu masih bangkat doang, baru 1 rumahnya. Entah dari mana saya diambilkan mesin tik saat itu. Gimana ceritanya nanti bisa dijelaskan. Ada pidatonya di sini yang disampaikan oleh Umi. Belum apa-apa udah kita buat pidato. Kenapa? Karena tadi ada Nabi Khidir kan? Ada Nabi Khidir. Itu ceritanya. Nah, saat itu terus jadilah. Jadi yang milih itu sebanyak 2 kali tahap. Tahap pertama itu pemilihan calon ketua umum PBNU. Karena tidak ada yang menyebut siapa calon, diam-diam saja gitu. Kita kan diam-diam saja. Sehingga 2 tahap. Tahap pertama itu pemilihan calon ketua umum PBNU. Tahap kedua nanti baru pemilihan ketua umum PBNU. Tapi pada saat kita memilihan calon itu ada syaratnya. Calon yang boleh masuk ke tahap kedua itu apabila dia mendapatkan suara minimal 18 suara. Kalau kurang dari itu tidak boleh ikut pada tahap keduanya. Nah tetapi selanjutnya apabila ada calon pada tahap pemilihan calon ini mendapatkan suara 50% plus 1, maka dia langsung ditetapkan menjadi ketua umum PBNU tanpa ada tahap kedua. Itulah aturan tata tertibnya. Alhamdulillah selesai lanjut. Setelah itu lanjut proses pemilihan, dipanggil satu persatu oleh Apwani Kasim sebagai pimpinan sidang. Nah setelah itu selesai dihitung jumlah suara itu, kertas itu dengan jumlah daftar hadir. Ternyata yang memilih itu hanya 90. 2 orang tidak hadir pada saat itu lagi sholat zuhur. Baru dihitung sekarang suara itu, dihitung dengan didampingi oleh aparat keamanan di kepolisian. Setelah dihitung ternyata Umuna mendapatkan 54 suara.
dan Pak Haji Masum itu mendapatkan 34 suara, dan satu batal dan satu abstain. Satu itu batal suaranya dan satu tidak memilih, kosong, dicoret saja. Nah, sehingga pas 90, jadi 54 lawan 34. Nah, itu dalam tata tertib tadi dengan sendirinya, karena ada yang lebih 50% calon itu, maka otomatis nggak perlu lagi kita masuk ke tahap kedua, sudah legal ditetapkan menjadi ketua umum PBNU. Tapi tidak langsung ditetapkan saat itu, diskor dulu untuk memberikan kesempatan kepada peserta itu untuk sholat zuhur dan makan siang. Nah, setelah skor dicabut, barulah kita masuk kembali, dibuka kembali skor itu oleh ketua pimpinan sidang Pak Apwani Kasim dari Himmah NW. Nah, langsung, tapi sebelum dilanjutkan sidang setelah dibuka, Pak Haji Masum minta waktu untuk berbicara. Ya, Pak Haji Masum itu minta waktu bicara, minta fatwa kepada 2 orang Dewan Muhtasar PBNW yang sekaligus Mas Syekh Mahat, Tuan Guru Ruslan dan Tuan Guru Hilmi Najamuddin. Kedua beliau itu maju ke depan di tempat sidang itu, menyampaikan pertanyaannya, bolehkah perempuan memimpin organisasi yang bermazhab menurut mazhab Syafi'i? Itu pernyataan dari Pak Haji Masum. Dijawab oleh 2 Tuan Guru kita itu, boleh, tidak ada larangan. Menurut mazhab Syafi'i itu yang tidak boleh, 1, menjadi pimpinan negara, menjadi presiden tidak boleh. Yang kedua, menjadi hakim hukum pidana. Yang ketiga, menjadi imam sholat bagi kaum laki-laki. Tidak ada larangan menjadi ketua NW, ketua organisasi. Nah, itu selesai. Setelah itu beliau bilang, Pak Haji Masum, saya kurang puas dengan penjelasan kedua Dewan Muhtasar itu. Oleh karena itu, saya serahkan kepimpinan organisasi NW ini kepada adik saja. Adik saya, Hajah Siti Rehanun. Tetapi saya tidak bertanggung jawab atas kepemimpinan ini. Nah, itu disampaikan. Lantas dia keluar, meninggalkan ruang muktamar, diikuti oleh beberapa orang pendukungnya, termasuk diikuti oleh bibinya, ketua Pimpus Muslimat NW. Bibinya ketua Pimpus PGNW juga. Nah, itu yang mengikuti. Nah, siapa itu nanti tanyakan kepada ketua umum Pimpus PGNW bersama ketua umum Pimpus Muslimat NW. Bibinya, oh ini kakak ya, kalau saya bibi. Okay. Nah, itu dia bilang itu buku saya kan. Nah, itu ceritanya. Nah, hanya lanjutlah muktamar, lanjut terus dilengkapi kepengurusan lewat Dewan Formatur, ya. Dewan Formatur terus ditutup seperti tadi. Jadi dibaiat pengurus PBNW setelah hasil formatur yang hadir saat itu langsung berbaiat, dibaca, dipimpin oleh Umi, dan Umi menyampaikan pidato perdananya pada saat itu.